Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-15. Posisi bulan di atas ya, persis seperti matahari. Jadi kalau jam 12 malam itu pas di atas bulan. Kalau pagi nanti pas di timur ya. Jadi malam 15 itu posisi bulan sama dengan matahari. Itu menandakan bahwa kita sudah berada di separuh daripada bulan Ramadan. Dan tahun ini hari raya yang baik, ya, tanggal 1 Muharram, 1 Syawal. Ini baik. Cuma harinya aja beda-beda. Tapi kalau tanggal itu sama, 1 Syawal. Ada mungkin nanti yang 5, nanti ada juga yang 1. Tapi bagi kita ada masalah ya, soal tadabur itu kan ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan Ramadan ini, mulai dari puasa. Dan Ramadan itu dimulai dengan malam, jadi bukan siang. Jadi kalau kemarin kita puasa hari Kamis, sebenarnya Ramadan itu sudah mulai hari malam Kamis itu. Nah, lalu pada malam harinya, menurut Al-Quran kita disuruh makan, kan, disuruh minum. Nah, yang sudah berkeluarga boleh bercampur dengan keluarganya sampai terbit fajar. Nah, setelah fajar hari Kamis kita mulai puasa. Nah, mulai puasa dan sangat bertentangan dengan malamnya. Kalau malamnya makan minum, siangnya tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu dididik oleh Allah melalui Ramadan ini untuk menjadi 2 macam kehidupan. Ada kehidupan yang normal di malam hari, ada kehidupan yang tidak normal di siang hari. Jadi bulan Ramadan ini membawa kita kepada ketidaknormalan hidup. Nah, ini menyatu untuk Ramadan yang tidak ada normal. Saya seperti berhasil kan. Tapi keadaan normalnya itu dalam soal makan minum ini. Jadi Ramadan ini menyuruh kita melawan kenormalan hidup yang kita perlu makan dan minum. Nah, tapi jangan lupa di dalam ayat-ayat sebelum ayat puasa, puasa itu kan 183 Al-Baqarah. Misalnya ayat 172 Al-Baqarah, itu kita disuruh makan. Nah, jadi Quran ini ada yang nyuruh makan, ada yang nyuruh tidak makan. Nah, jadi berarti apa ini? Kadang-kadang suruh makan, kadang-kadang suruh tidak makan. Nah, itu artinya bahwa soal makanan ini menjadi soal yang penting di dalam ajaran Islam. Jadi kita ini jangan semakan makan. Ada wayangnya ada boleh makan. Nah, di ayat 172 itu bagus sekali ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, makanlah. Suruh makan. Ini kira-kira banyak warung nih. Suruh makan. Quran nyuruh makan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kulu makan
min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang baik-baik. Yang baik itu maksudnya baik untuk tubuh kita. Jadi yang dimakan ini jangan yang merusak. Konon kabarnya sekarang ini banyak makanan yang tidak terkontrol. Mungkin pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan kadang mau mengontrol ya. Karena kebanyakan makanan. Jadi siapa yang bisa kontrol ini? Nah, mestinya memang pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seingat saya selama Ramadan ini ada beberapa badan POM yang melakukan cek terhadap makanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan selama Ramadan melalui laboratorium keliling. Jadi BPOM itu berisi lab keliling. Mungkin di Banjar juga ada, tapi yang saya dengar itu di beberapa tempat di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini mestinya kalau kita ingin mengamalkan ayat 172 ini harus ada kontrol, terutama terkait dengan soal thayyibat ini, yang baik-baik ini. Kita ini kan kada tahu dimakan yang sebelum nggak ada. Tadi makan apa tadi waktu buka tadi? Tahu kan kita makan itu sebenarnya cocok kalau untuk tubuh kita sadar. Bila biar kada mengantuk, itu berarti mau biar makan tuh salah. Kalau yang bujur, pasti mengantuk. Nah, ini saja imbah minuman tadi sama lapan bawa beduk. Itu tuh rumput tuh yang minum lain itu berarti minum lalu pada bawa guring. Tapi ini ada hal lebih kalau kita juga mengambil gurihnya minum kopi. Jadi kita jangan pun minum kopi. Mendengar orang bakal kopi aja lah guring. Mendengar kan? Karena kalau hanya guring itu mendengar. Jadi banyak makanan dan minuman itu yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, di sini berarti kan ayat 172 ini mengajarkan kita untuk belajar tentang makanan dan minuman yang baik. Jadi soal makanan minuman ini soal agama, bukan soal dunia, ini soal agama. Sekarang ini banyak orang mati karena makanan, bukan karena kelaparan. Kalau bahari mungkin banyak orang meninggal karena kelaparan. Ketika nenek moyang kita belum memiliki keterampilan tentang pertanian. Orang bahari kan kalau makan itu ke belakang rumah mencari bungkah-bungkahan, mencari gadung. Jadi bahari gadung dimakan. Lepas lagi gitu kalau gadung. Gadung model kayak ya kayak gadong ya. Gadong ini model kayak ini. Tubuhannya itu merambat seperti tali, berduri di talinya. Ada bungkahnya di dalam tanah, benar-benar kayak beling kan. Model kayak kentang tapi banal. Nah, nanti direbus, kemudian direndam ke air. Bila salah merebus itu bisa mau gila. Caranya mau gedung. Itu pusing. Itu orang baru begitu kan. Tapi kemudian nenek moyang kita paham, oh ternyata makanan ini banyak. Akhirnya ada yang makan ubi-ubian, ada yang makan buah-buahan seperti padi, gandum, ada sagu-saguan, sagu daripada rumbia dan sagu daripada hanau. Kemudian makan bumbu-bumbutan, bumbu nyur, bumbu rumbia, bumbu balatung, dimakan itu bumbu balatung ada bumbunya. Di kampung dimakan. Di kalangan juga taras dimakan, makan taras, taras pisang. Taras pisang di tangan itu dimakan. Akhirnya tidak ada lagi orang kelaparan, apalagi mampu memperpendek masa usia
dia tumbuh-tumbuhan cepat berbuah. Dulu kalau kita berumah itu sampai 6 bulan mungkin baru panen. Sekarang ada yang 41 hari panen. R 40 ya, 40 ya, 42 dan sebagainya. Tapi sekarang yang jadi masalah ini adalah makanan ini ada yang beracun. Nah, ini sekarang ini masalah. Jadi bukan tidak ada makanan sekarang ini, tapi makanannya sudah tidak lagi baik. Sekitar sebulan atau 1,5 bulan yang lalu kalau tidak salah ada survei dari Big Bang harian Kompas itu menjelaskan bahwa sekarang banyak anak-anak terserang penyakit, termasuk penyakit akut ya, seperti gagal ginjal. Itu disebabkan oleh makanan dan minuman manis yang dijual di pinggir jalan. Nah ini berarti kan kita sudah harus mengingat dengan ayat 172 ini, atau mengingat dengan ayat 183. Nah 183 akhirnya balik diet kita, kada makan kita. Jadi bisa jadi sebenarnya ke depan ini kita lebih banyak puasa saja. Puasa Senin, Kamis, puasa. Dilatih anak-anak ini, bukan dilatih belanja. Nah ini karena ini kan belanja kemudiannya karena nang berjualan ini banyak bakar juga. Sekolahan juga kasihan sekolahan. Sekolahan itu dibuka, sekolahan itu kan kayak orang menghadapi iwak masuk ke dalam rumah kan. Nah, dia ada minuman dan sebagainya yang kadang-kadang tidak terkontrol. Nah, di dalam ayat itu yang kedua disuruh oleh Allah, ayat 172 Al-Baqarah itu adalah waskuru lillah. Kita harus bersyukur kepada Allah dalam kaitan makanan ini. Bagaimana caranya bersyukur itu? Ya, tentu berterima kasih. Berterima kasih kepada penjual. Jadi bibi sayur, menjual sayur, kita terima kasih kepada bikin yang telah menjual sayur. Kita mungkin kada sempat bertanam. Tapi kita ingat juga bibi sayur ini membeli kepada petani, maka kita berterima kasih juga kepada para petani. Petani ini juga berterima kasih juga dia kepada buruh pertanian yang mengelola sawahnya, mengolah tanahnya, menyediakan bibitnya, anakannya, menjual anak. Ya. Seperti di negara banyak orang jual anak walu kan, anak bilongka, ya, anak-anak dijual. Kadang anak dijual anakan. Ya. Di Margasari juga saya lihat orang menjual anak lombok, cabai apa namanya itu, lombok iong ya, terkenal kan lombok iong itu. Padas ya, lombok iong padas banget. Kurang lebih capal burung, capal yang memegang saham, Belanda padas banget. Ini kisah orang lombok sebenarnya. Nah, kalau dia lomboknya yang berumah. Nang padas itu kan dikejar. Menggerak presiden, tanda atau orang ini kan betis. Nah pada saja. Nah masa berapa? Karena lombok ini kalau yang musim hujan memang tapi bagus. Jadi berterima kasih itu artinya kita berterima kasih kepada jaringan rentetan rezeki itu. Kita makan nasi dari beras itu dari pasar, dari pedagang dari petani dari macam-macam itu kita banyak. Jadi artinya yang kita baca setelah makan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin itu menggambarkan bahwa kita makan itu dengan penuh kesyukuran. Nah, penuh kesyukuran. Nah di ayat yang lain ada lagi tambahannya kan, makanan itu kalau bisa berbagi, kalau bisa. Siti Aisyah pernah disuruh Nabi kalau kau membuat kuah maka banyakin airnya, bagilah kepada tetangga. Jadi disuruh berbagi. Jadi membagi makanan itu salah satu dari ibadah.
Maka di Banjarnya sekarang ada namanya nasi jum. Nasi jum nih, nasi jumahan. Bila jumahan membagi nasi bungkus banyak sekali. Kebetulan jadi pinggir jalan bila jumahan banyak nama hadam. Pas saja kan, yang membagi banyak nama hadam banyak. Atau di sini biasanya setiap subuh jumahan, nasi kuning, nasi putih, bagus. Berapa ya? Perbedaan. Itu berbagi makanan. Jadi artinya makanan ini bukan milik kita saja. Itulah mungkin kenapa salah satu praktek makan Nabi itu adalah makan bersama. Ya. Mungkin makan bersama yang dimaksud oleh Nabi itu ada seseorang yang membeli makanan lalu dimakan bersama. Itu makan bersama satu talam kan. Kalau tempat besar ada orang yang membeli lalu dimakan bersama-sama. Tapi bukan setiap saat seperti itu Nabi makan. Makanya itu bukan menjadi sunnah, tapi itu hanya hadis. Jadi kalau hadis itu artinya pernah terjadi, itu hadis. Tapi kalau sunnah itu selalu dilakukan oleh Nabi. Itu sunnah. Makanya hadis itu ada yang harus kita ikuti, tapi ada juga yang mungkin itu terkait dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan kita. Nah, nanti dibedakan itu antara hadis dengan sunnah. Kalau yang sunnah itu atiullah wa atiur rasul sunnah. Tapi kalau hadis pernah terjadi misalnya sekali kan, dua kali kan, tapi tidak selamanya. Karena setiap hadis itu pasti ada latar belakang kenapa itu terjadi. Nah, jadi disuruh berbagi. Oleh karena itu tidak boleh kita makan dengan mubazir. Jadi makan mubazir itu artinya makanan itu tidak habis. Jadi makanan harus habis. Disinilah saya kira kenapa dalam hadis, sekali lagi hadis bukan sunnah, Nabi itu setelah makan, lalu sisa makanan itu ada di tangannya, lalu dikunjuk Nabi. Itu hadis. Oleh karena itu, kada perlu selalu kita seperti itu makannya. Dan Nabi juga tidak seperti itu. Selalu tidak selalu. Itu mungkin Nabi ingin menjelaskan bahwa makanan itu harus habis. Kalau dia makan nasi bungkus habis lah. Pasti kada membungkusnya. Kada habis saja. Dilihat tinggi saja Pak, makan habis. Oh soalnya membungkusnya, tulang kita kalau dimakan. Cuma kucing ada makan, tak umum kucing makan ini. Soalnya iwak kita loh, ada bertulang misalnya. Nah jadi tidak boleh mubazir. Jadi makanan itu tampaknya sederhana, jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau kita makan di rumah makan Padang, itu biasanya kan disuruh minyak, semua disuruh minyak. Bingung kita mana kita makan ikan. Ya, tapi mungkin itu kan tradisi ya, tradisi rumah makan seperti itu ya. Tapi itu kan karena dia memang marketing, dia menjual. Dan di rumah makan Padang kalau kita makan nasi itu harus dihitung. Pengaut. Kalau dihitung, orang berhitungnya udah berdiri. Jadi pengaut. Kalau ya berpewancur kan. Tapi nanti ininya iwaknya itu dihitung piringnya. Kita ambil sedikit itu dianggap sudah dimakan semuanya. Jadi tentu soal tradisi model ala makan rumah Padang ini itu kaitannya dengan yang makan. Kalau orang menjual ini dia kadang menghabiskan kan jualnya. Bisa dijual nyawang piring-piringnya, mengepatok ya loh. Ini kan orang pedagang. Orang Padang ini kan sama dengan orang Alabio. Jadi otaknya itu otak dagang. Makanya di mana-mana daerah itu ada warung Padang. Yang kada ada warung Padang pun Padang. Di situ ada warung Padang, ada warung aja ada. Karena ada Padang kan. Kita terus lagi warung Padang. Jadi
jangan mubazir itu maksudnya yang makan nih gimana? Jangan mubazir, disuruh berbagi dan jangan melampaui batas. Nah, ini ujiannya tentu di bulan Ramadan ini. Pada saat kita buka, kita periksa meja makan kita. Jangan-jangan kita juga berlebihan. Nah, tapi saya kira kalau kita yang sudah paham tentang soal makanan ini, pastilah bisa menghitung, menakar kira-kira kenapa yang bagus nih, ya mungkin ulak lah, mangkok-mangkok, bubur semangkok, ya sudah. Apa namanya, bubur, ulak, beras, kurma misalnya 1 biji atau 2 biji, ya sudah selesai. Kita mengantuk ini kan sebenarnya karena kekenyangan sebenarnya. Karena itu alami Pak. Kalau baru kenyang itu energi tubuh kita itu terkonsentrasi untuk menyelesaikan proses makanan. Maka nanti energi yang dikirim ke mata, ke telinga, ke kepala itu berkurang. Ini mirip seperti pesawat terbang. Pesawat terbang itu ketika mau naik itu pasti dimatikan ya lampunya, karena energi diarahkan full ke mesin. Contoh nyata juga seperti kita menyetir mobil pakai AC. Ketika naik gunung, nah itu sebaiknya AC-nya dimatikan. Kalau gunungnya AC kurang, supaya putaran mesin itu tidak terganggu. Tapi kalau AC-nya dipasang, itu kurang kuat ya. Nah, tapi coba misalnya kita esok buka puasa itu sebiji kurma, secangkir minum teh, itu kan udah mengantuk. Cuma lapar banget malah. Ibadah tarawih itu kita makan, itu bisa ada tarawih kita. Nah, oleh karena itu artinya makanya bagus kita itu buka puasa itu model kayak di masjid itu bagus. Di masjid itu kan terbatas kan, mungkin sebungkus nasi, secangkir teh, sepotong kue, kemudian sebiji kurma. Tapi kalau di rumah itu bisa lama kemarin. Nah, jadi makan ini ada yang disuruh makan, ada yang dilarang makan. Tampaknya yang dilarang makan ini memiliki tujuan khusus ya. Karena hanya satu ayat kan yang melarang makan ini, yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayat-ayat lainnya seperti ayat 172, ayat 168 saya juga itu nyuruh makan. Tapi dicari yang halal, yang baik, yang tidak melampaui batas. Kemudian makanan itu berbagi ya, sedikit kita bagi dan sebagainya. Tapi yang menyuruh tidak makan itu hanya satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu menyuruh tidak makan. Berarti kan hanya orang tertentu sebenarnya yang mungkin bisa melaksanakan ayat ini. Nah, maka kita dilatih Bapak Ibu sekalian. Selama sebulan latihannya. Kira-kira kalau sebulan latihannya kuat ya. Jadi kita habis Ramadan, kita mengintai puasa sunnah, Kamis, Senin, atau hari ketiga, atau hari-hari lain seperti 6 hari bulan Syawal dan juga nanti ada puasa sunnah lain. Nah, ini kira-kira yang Bapak belum menjelaskan temanya terkait soal makan. Siapa tahu rancang membahas makan ini kan makanan kita. Siapa tahu ya. Ini bila rancang disambatnya bisa, karena tersinggung. Tapi tadi sudah kacang ya malam. Nah, tadi kita buka puasa di luar tadi. Makanya ada sama kulit nih. Anak kulit tadi bisa ada puasa juga kan di sini. Ada sampah kaki betapi. Untung masih lewat. Akhirnya bisa ini dan alhamdulillah imam kita siap ada. Kalau tadi sama Jokowi mau jadi imam ini Bang. Maka ada boleh jadi imam tinggal selawat panjang. Selawat panjang enak kan itu. Buat selawat panjang boleh. Maka ada boleh jadi imam babinian ya. Orang babinian enggak boleh. Babinian kalau tinggal orang babinian. Jadi di sini kan banyak hal bio banyak, jadi harus digayain kan, kadang makin goingannya. Demikian mudah-mudahan sisa Ramadan ini bisa kita laksanakan baik-baik.
terutama puasa di siang hari, tarawih di malam hari, dan ada nanti yang agak berat, yaitu 10 hari terakhir. Nanti berat ini, yaitu melaksanakan i'tikaf di masjid. Itu agak berat, tapi mudah-mudahan kalau tidak seluruh malam ya, mungkin malam-malam tertentu kalau kawan. Kalau pada mau semalaman ya mungkin sejam-jam 2 jam, artinya habis tarawih kita ada balik mengaji dulu di sini, tafakur dulu di sini sampai pukul 10, pukul 11 dan sebagainya. Itu juga saya kira bagian daripada i'tikaf, nah, walaupun tidak seluruhnya. Kalau Nabi memang itu seluruhnya, sampai Nabi itu dikatakan dalam hadis, beliau itu berapa mulai wudhu nih di rumah sampai ke sini rumah. Nah, mulai wudhu bawa di masjid. Nah, barangkali maksudnya itu antara masjid dengan rumah Nabi itu hanya dihalat oleh tirai seperti ini. Sehingga kata Siti Aisyah, aku menyisir rambut Nabi pada saat beliau beriktikaf. Nah, itu menunjukkan juga bahwa beriktikaf itu mungkin satu ketika kan kita uyuh duduk lalu berapa. Nah, kalau kita guling berwudhu maka putus i'tikafnya. Nanti diulang lagi, keluar masjid ambil wudhu masuk lagi. Jadi bukan berarti i'tikaf ini kada boleh going sama sekali kan? Silahkan mungkin tertidur dan sebagainya. Yang penting pada saat masih ditutup keluar. Mungkin guling kita tahu menutup kuncinya, ya hilang ya. Apa ini biar kemana apa ini hilang? Oh soalnya tak urung di masjid ini. Itu lain-lain juga. Dan alhamdulillah masjid kita sudah sangat nyaman. Artinya kalau anak i'tikaf itu kada banyak terdampak nyamuk ya. Nah, sudah kaca-kacanya sudah semuanya betul. Demikian ada Allah wa yaumul majma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.